Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan, tadi ada pesan dari panitia untuk masalah pertanyaan atau kuis ya, yang nanti akan dapat hadiah. Satu ikhwan dan satu akhwat yang dapat hadiahnya nanti. Pertanyaannya sama, nanti mungkin teknisnya saya minta jawabannya ditulis. Kemudian nanti berdasarkan penilaian dari Ana, yang paling tepat jawabannya satu di antara semuanya itu yang dapat hadiah. Itu pesan dari panitia ya. Pertanyaannya, Ana cuma ingin tanya apa ini dari penjelasan yang Ana terangkan tadi tentang keutamaan ilmu yang menyeluruh, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang menyeluruh, yang bermanfaat, memberikan kebaikan bagi orang yang mempelajarinya. Jadi diterangkan kesimpulan dari yang saya terangkan tadi, yang berhubungan dengan kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mempelajari ilmu secara menyeluruh pada orang yang mempelajarinya. Gitu. Ya, silakan dijelaskan, nanti saya akan lihat jawabannya insyaallah. Adapun pertanyaannya, apa saja kiat kita supaya ikhlas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu? Kiat untuk mencapai ikhlas, sudah kita ketahui ikhlas itu adalah amalan yang paling susah sekaligus amalan yang paling besar keutamaannya. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatahu alal ikhlas, mujahadataha alal ikhlas. Tidaklah aku berupaya untuk menundukkan diriku untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih berat daripada upaya untuk mencapai ikhlas. Maka ikhlas ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita ketahui. Ikhlas jelas dicapai dengan pendalaman terhadap tauhid dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, dianugerahkan keikhlasan ini. Secara umum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa ikhlas itu tidak akan terkumpul dengan dua sifat, yang mana kalau kita bisa hilangkan dua sifat ini, kita akan mudah untuk mencapainya. Yang pertama, beliau menerangkan hubbus sana wal madah, cinta atau senang dipuji dan disanjung. Senang dipuji dan disanjung. Dan yang kedua, al-hirsu bima fi aidin nas, ambisi atau cinta untuk mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia. Jadi ikhlas tidak akan terkumpul dengan dua sifat ini, senang dipuji atau disanjung dan selalu mengharapkan balasan yang ada dari manusia. Caranya untuk menghilangkan cinta pujian dan sanjungan adalah dengan kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mendatangkan madarat bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian manusia tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada merubah diri kita sedikit pun. Kemudian cara untuk menghilangkan ambisi mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia adalah dengan cara meyakini bahwa apapun yang ada di tangan manusia, maka yang ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Bahkan yang ada di tangan manusia tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulan atau secara ringkas tentang masalah ikhlas. Adapun cara untuk mendapatkannya jelas harus dengan mujahadah. Karena nafsu manusia, jiwa manusia itu dikatakan dalam Al-Quran, inna nafsala ammaratun bisu, nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu ala ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sebenarnya adalah orang yang berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya agar mengikuti ketaatan kepada Allah. Kalau sudah kita ketahui ikhlas itu adalah yang paling besar bagi diri kita untuk melakukannya, maka tidak ada cara lain untuk bisa mencapainya, harus dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh memaksa diri untuk membiasakan diri ikhlas. membiasakan diri untuk ikhlas.
Oleh karena itu penduduk surga disifati dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sewaktu di dunia dulu terbiasa untuk mujahadah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah dalam Al-Quran demikian. Adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan selalu melarang atau menentang nafsunya dari memperturutkan keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya dialah orang yang akan Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Jadi orang yang tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar bisa mencapai ikhlas, mencapai kebaikan dalam agama ini, maka dia tidak akan mencapai kebaikan selamanya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan langsung dalam keadaan berilmu, langsung dalam keadaan takwa, tapi semua dengan proses. Oleh karena itu semua sifat baik dalam agama tidak akan didapatkan kecuali dengan latihan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapatkan dengan belajar. Dan sifat al-hilmu, sifat lemah lembut, hanyalah didapatkan dengan melatih diri untuk memiliki sifat tersebut. Wa man yataharral khaira, barang siapa yang berusaha untuk melatih dirinya melakukan kebaikan, maka dia akan dapatkan. Wa man yattaqi syarra yuwaqqah, dan barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, maka dia dihindarkan dari keburukan tersebut. Jadi orang itu harus melatih, dapatkan ilmu, dilatih diri untuk mengamalkannya, karena jiwa kita itu susah. Jiwa kita itu terbiasa untuk mengharapkan balasan yang nampak, sementara agama rata-rata gaib semua, balasannya surga kan tidak kelihatan. Harus dilatih diri kita untuk terbiasa mengamalkan amalan-amalan yang balasannya tidak nampak di mata kita. Maka semua namanya kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Jadi kita belajar, setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kayak ikhlas misalnya, memang susah. Kita belajar tauhid, kemudian berusaha untuk mengikhlaskan, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan pujian manusia. Ini perlu dilatih semuanya. Oleh karena itu, latihan terbaik untuk mengamalkan ikhlas adalah selalu melatih diri mengamalkan amalan ketika amalan tersebut kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Contohnya misalnya apa? Misalnya ada orang yang secara pribadi menyakiti kita, bukan masalah agama, masalah pribadi. Kita berbuat baik sama dia. Ini termasuk cara untuk melatih nafsu agar ikhlas. Orang yang selalu menyakiti kita secara pribadi, orang yang punya dendam pribadi, kita punya dendam pribadi terhadap seorang, menyakiti kita, kita nolong dia atau berbuat baik sama dia. Biasanya manusia kalau orang yang baik sama dia gampang ditolong kan? Gampang kita berbuat baik sama dia. Tapi giliran dia pernah melakukan kesalahan dalam agama, apa kesalahan dalam masalah pribadi, maka biasanya kita susah karena nafsu kita berperan di situ. Ini menunjukkan kita itu berbuat baik sama orang karena kemauan diri kita sendiri kadang-kadang. Makanya kata salah seorang ulama salaf, hakikatul hubbi fillah alla yazida bil birri wa la yanqusu bil jafa. Cinta yang sejati karena Allah, maka cinta tersebut tidak bertambah karena kebaikan dunia semata-mata dan tidak berkurang karena sikap buruk dia dalam masalah dunia semata-mata. Tidak bertambah sama sekali. Orang yang bersikap keras sama kita, mentahdir kita, jangan bahas ditahdir. Itu namanya nafsu. Itu namanya, makanya tadi mungkin ada yang heran saya disampaikan kepada saya mentazkiyah Ustaz Abu Haidar kemudian Ustaz Yusuf. Karena Ustaz Yusuf katanya mentahdir dia. Maka saya jawab bahwasanya beliau adalah termasuk ustaz yang manhajnya salaf. Kalau dia mentahdir dan menurut saya itu salah, kita salahkan. Tapi bukan berarti harus dibalas tahdir atau dijauhi, tidak. Kita ambil yang baik, yang buruk ditinggalkan. Karena sudah kita ketahui manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Orang yang salah ditinggalkan salahnya tapi diambil yang benarnya. Begitu. Lain kalau dalam menyikapi ahlul bidah, karena kita ingin jauhi semua, takut terpengaruh, maka ditinggalkan semuanya. Itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi, cara melatih ikhlas adalah dengan cara seperti itu. Jadi harus ada mujahadah, kesungguhan. Melatih diri kita untuk terbiasa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena secara umum, hukum-hukum yang Allah turunkan itu, kata Ibnu Qayyim, ahkamur Rabb subhanahu katsiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan itu kebanyakan tidak sesuai dengan ambisi manusia. Inilah yang saya terangkan tadi waktu saya bahas masalah mencapai kesempurnaan iman.
Kalau ada hadis-hadis yang mengatakan misalnya ayat Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan bahwa seperti huffatil jannatu bil makarih, surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang susah. Bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan keterangan bahwasanya iman itu manis? Kenapa yang dikatakan surga dilingkupi dengan hal-hal yang susah? Jawabannya, untuk awal-awal seorang itu menempuh jalan Allah, karena nafsunya belum ditundukkan, maka dia perlu berjuang di awalnya. Setelah Allah mengetahui kesungguhannya, barulah Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut sesuai dengan kesungguhan dia. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling besar perjuangannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allah subhanahul hidayata bil jihad fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan antara hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Hidayah dari Allah dengan perjuangan manusia, mujahadah manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Oleh karena itu seseorang tidak akan mendapatkan hidayah, kebaikan, mustahil untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam agama kalau dia tidak mau berusaha untuk melatih dirinya. Bagaimana cara agar diri ini selalu istiqomah dalam menuntut ilmu yang sesuai dengan jalan para ulama salaf? Istiqomah tentu saja yang paling utama untuk istiqomah adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui sendiri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Fatihah saja yang kita baca berkali-kali dalam salat, Allah perintahkan untuk kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ini kita baca dan dibaca oleh orang-orang sebelum kita, sampai para sahabat pun juga membacanya padahal mereka sudah jelas-jelas menempuh jalan yang lurus. Karena kata para ulama dalam kandungan ayat ini, di samping ada permintaan untuk menempuh jalan yang lurus, juga ada kandungan apa? Thalabus tsabat, meminta keteguhan di atas hidayah. Oleh karena itu disyariatkan untuk kita baca setiap hari. Jadi meminta petunjuk sekaligus meminta keteguhan di atas petunjuk tersebut. Itu diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir demikian. Oleh karena itu doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu doa apa? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu caranya untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Kemudian jelas untuk istiqomah kita harus mengetahui dan sering membaca bagaimana sirah sejarahnya para ulama salaf dalam thalabul ilmi. Mulai dari para nabi, kita baca sejarah mereka. Dan membaca sejarah para ulama, orang-orang yang takwa sebelum kita, para nabi kemudian para ulama, itu sangat besar pengaruhnya dalam upaya menyemangati kita dan membuat kita semangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saja kalau ada masalah itu Allah hibur dengan apa? Menyampaikan kepada beliau kisah-kisah para nabi. Allah katakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah semua kisah-kisah yang kami kisahkan kepadamu dari beritanya para nabi sebelummu, para rasul sebelummu, untuk dengannya kami teguhkan hatimu. Kami jadikan engkau istiqomah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau membaca kisahnya para ulama, dia akan mendapatkan contoh nyata atau teladan hidup di hadapannya. Teladan hidup bahwa ada orang-orang yang menempuh jalan seperti ini. Dan itu bisa kita rasakan semua. Bahwa kalau mungkin kita susah untuk mendapatkan contoh yang hidup di sekitar kita secara nyata, kita bisa dapatkan gambaran dari kisahnya mereka. Dari kisahnya mereka. Maka dengan membaca kisahnya para ulama itu sangat besar sekali manfaatnya untuk menyemangati kita agar semangat menempuh jalan yang lurus dalam thalabul ilmi maupun yang lainnya. Jadi berdoa dan mengusahakan sebab-sebab yang bisa menjadikan kita, memudahkan kita untuk istiqomah, ini sangat sangat besar sekali manfaatnya. Jadi membaca kisahnya para ulama tadi yang saya katakan, kemudian juga banyak bergaul dengan orang-orang yang semangat. Sudah kita ketahui pergaulan besar sekali manfaatnya. Pergaulan atau berkumpul dengan siapa itu sangat besar sekali manfaatnya.
Kenapa para sahabat Rasulullah SAW menjadi generasi yang paling mulia? Karena siapa teman dekat mereka? Atau siapa yang mereka sering duduk di majelisnya? Siapa? Nabi SAW. Iya kan? Wajar kalau mereka menjadi generasi yang paling utama, karena orang yang menjadi sumber pemberi nasihat bagi mereka, teman bergaul mereka yang mereka sering duduk di majelisnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian para sahabat, ini tidak mungkin kalian itu menjadi kufur, karena di hadapan kalian dibaca ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah SAW. Jadi ini keberadaannya orang yang seperti ini manfaatnya sangat besar sekali. Orang-orang yang bisa membantu kita meneguhkan iman, orang-orang yang selalu memberikan contoh kebaikan kepada kita, bergaul sama mereka, ini manfaatnya besar sekali. Ana ingat disebutkan dalam kisah, dalam biografinya Al-Hasan Al-Basri, ma'ruf ya, tabi'in yang terkenal yang disebut-sebut sebagai, dalam satu pendapat, sebagai tabi'in yang paling mulia, Al-Hasan Al-Basri, yang ibunya itu adalah seorang budaknya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, yang kadang-kadang ketika Hasan Al-Basri sedang menangis, Ummu Salamah ibunya sedang pergi, maka yang menyusui beliau adalah istrinya Rasulullah SAW. Kata para ulama, itulah hikmahnya mengapa dia menjadi orang yang sangat berilmu, karena dia meminum susu yang merupakan sebabnya adalah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam biografi beliau, Hasan Al-Basri ini kan orang yang sangat terkenal dalam hadis, dalam masalah zuhud dan semua ya, masalah agama. Suatu ketika ada salah seorang muridnya sedang berkunjung ke wilayah lain. Dia di Basrah kan, Hasan Al-Basri di Basrah. Basrah itu di Irak sekarang. Dia sedang keluar daerah, muridnya ini. Ada yang bertanya kepada beliau, kepada muridnya ini. Ditanya, kamu dari mana? Kata dia, saya dari Basrah. Hal ta'rifu Al-Hasan min ahli Basrah? Apakah kamu mengetahui seorang yang namanya Hasan dari penduduk Basrah? Maka dia menjawab, saya tahu karena dia adalah, saya sering menghadiri majelisnya dan dia tetanggaku. Saya tinggal di dekat rumahnya. Maka kata orang ini, terangkan sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifatnya Hasan Al-Basri? Maka muridnya ini menerangkan. Di antaranya dia mengatakan asbahun nas syairatan bi alaniyah. Dia adalah orang yang paling sesuai antara apa yang ditampakkan di hadapan orang dan disembunyikannya. Kalau dia in amara bi amrin kana a'malan nasi lahu wa in naha an syai'in kana atrakan nasi lahu. Kalau dia memerintahkan satu perintah, dia yang pertama kali mengamalkannya. Kemudian kalau dia melarang dari satu larangan, maka dia yang pertama kali meninggalkannya. Kalau memerintahkan, dia yang pertama kali mengamalkan. Kalau melarang, maka dia yang paling cepat mengamalkannya. Diterangkan semua sifat-sifatnya, maka yang bertanya ini mengatakan hasbuka, cukup keteranganmu. Ini kalau begitu sifatnya cukup, tidak perlu dibahas lagi orang seperti ini. Terus dia mengatakan di akhir ucapannya, kaifa yadhillu qaumun hadza fihim? Bagaimana mungkin satu kaum akan sesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka? Ini syahidnya ucapan dia, kaifa yadhillu qaumun hadza fihim? Bagaimana mungkin satu kaum akan sesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka? Artinya keberadaan dia sebagai orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu memberikan pengaruh kepada orang di sekitarnya. Dari tingkah lakunya dia, belum lagi nasihatnya dia, praktek yang dipraktekannya dalam menjalankan agama ini mempengaruhi orang di sekitarnya. Ini termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi, yang hadis yang hasan, riwayat Ibnu Majah. Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia itu ada orang-orang yang keberadaannya itu sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang di sekitarnya, sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Jadi kalau kita bergaul sama orang seperti ini, maka sangat luar biasa akibatnya. Sebenarnya masih banyak contoh, cuman karena waktu, jadi saya tambahkan contoh lagi. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, bagaimana pengaruh atau peran Syekh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abul Abbas Taqiyuddin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dia menjelaskan bagaimana peranan guru beliau ini ketika mereka sedang mengalami futur atau mengalami tekanan-tekanan dalam dakwah.
Kata Ibnu Qayyim, dia menggambarkan bagaimana murid-muridnya, namanya juga orang berdakwah kan mesti banyak cobaan. Kata dia, wa kunna, kami dulunya murid-muridnya, idza dhaqat binal ardu wa sa'at minna dhunun, kalau kami merasakan dunia ini sempit, kemudian muncul prasangka-prasangka yang buruk ya, orang berdakwah kenapa kayaknya tidak ditolong, dan muncul perasaan-perasaan seperti itu, seperti yang kita alami. Apa kata Ibnu Qayyim? Atainahu, dalam kondisi seperti itu kami akan mendatangi guru kami. Ini fungsinya orang yang selalu dekat dengan orang yang baik seperti ini. Atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu. Maka tidak lama kemudian ketika kami melihat wajah beliau, apalagi mendengarkan ucapan nasihat beliau, fayadhhabu dzalika kulluhu, maka semua perasaan gundah, perasaan resah, sangka buruk, kemudian perasaan-perasaan yang buruk itu hilang dengan sendirinya. Wayan qalibu insyirahan, berganti dengan ketenangan, keyakinan kembali, semangat kembali, kemudian upaya kembali untuk berdakwah dan seterusnya. Subhanallah, ini pengaruhnya seorang guru yang baik seperti itu. Maka nanti sebenarnya saya mau bahas tadi masalah bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diantaranya peran dari guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Nah, jadi masih banyak sebab-sebab untuk istiqamah, dan ini diterangkan oleh para ulama berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena waktu maka saya tidak bisa perpanjang. Bagaimana agar kita kebal dari godaan syaitan? Sudah kita bahas tadi. Tidak mungkin seorang itu kebal dari godaan syaitan. Sedangkan Nabi saja digoda, apalagi manusia ya. Ada yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk menangkal godaan syaitan, dalam artian menjadikan godaan syaitan itu tidak merusak keimanan kita. Maka saya sudah bahas tadi, diantaranya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang sudah saya terangkan tadi, diantara keutamaan ilmu bagaimana pengaruhnya dalam menjaga hati seseorang agar tidak termakan godaan syaitan. Bagaimana ilmu yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami? Supaya ilmu yang kita sampaikan, termasuk nasihat, termasuk dakwah yang kita sampaikan diterima oleh mad'u, secara umum kan setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah tidaknya dakwah itu diterima kan secara umum yang mempengaruhi ada dua faktor ya. Bisa jadi kesiapan dari yang mad'unya sama yang penyampai dakwah tersebut. Dalam artian mad'unya kalau memang dia baik, mau menerima, apalagi diterangkan dengan keterangan yang baik, yang lemah lembut, maka insya Allah akan mudah diterima. Tapi kadang-kadang faktor dari dai itu sendiri. Kita menyampaikan pengajian, menyampaikan dakwah, tujuan kita adalah untuk mentransfer takwa kepada orang yang disampaikan padanya pengajian. Kita nasihati dia kan supaya baik, ya kan? Kita nasihati orang, ngajar itu kan supaya orang ini baik. Nah, kalau kita sendiri tidak punya kebaikan, mungkinkah kita menyampaikan kebaikan kepada dia? Tidak mungkin kan? Iya gak? Makanya orang Arab bilang faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Oleh karena itu kalau kita menasihati orang tua kita, siapa saja kita ceramai, kelihatannya kok tidak ada pengaruhnya, jangan langsung menuduh dia, bisa jadi dari kita sebabnya. Kitanya yang kurang baik. Kita ini seorang penceramah, itu ibaratnya sebagai sumber pengaruh. Kalau kita umpamakan listrik misalnya generatornya, kadang-kadang lampu yang kurang maksimal pencahayaannya belum tentu karena lampunya kan, bisa jadi karena sumber listriknya. Lampunya sudah baik tapi lampunya kok ini cahayanya tidak baik, berarti sumber listriknya yang bermasalah. Saya jadi ingat ucapannya salah seorang tabi'in yang terkenal, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu Muhammad ibnu Wasi'. Muhammad ibnu Wasi' pernah ditanya oleh salah seorang tukang ceramah di zamannya. Ditanya, "Mali ra'aitul quluba la takhsha wal uyuna la tadma wal juluda la taksyair." Kenapa aku melihat orang-orang yang saya ceramai, hati mereka tidak takut, mata mereka tidak menangis, dan kulit mereka tidak bergetar? Artinya saya sudah sampaikan nasihat berkali-kali, mereka tidak berpengaruh sama sekali, tidak ada perubahan. Ini penceramah ini mengadu kepada dia. Maka Muhammad ibnu Wasi' dengan fikihnya beliau, dia mengatakan, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Wahai fulan, wahai tukang ceramah,
menurut pandangan saya, aku anggap mereka itu ditimpa keadaan demikian, tidak terpengaruh dengan ceramahmu, sebabnya adalah karena dirimu sendiri. Justru dari kamu sebabnya. Kata dia, fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena sesungguhnya nasihat itu kalau keluarnya dari dalam hati, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Kalau nasihat itu ikhlas disampaikan, maka akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Tapi kalau nasihat dengan landasan untuk dendam, melampaikan balas dendam, nasihat yang disampaikan kepada orang yang dia sendiri tidak melaksanakan nasihat tersebut, tidak akan masuk, tidak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu diantara cara agar nasihat kita bisa difahami. Termasuk juga jelas ya, namanya nasihat, kita berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Termasuk cara dan merupakan asal dalam menyampaikan dakwah adalah lemah lembut dalam berdakwah. Karena yang namanya lin, ma yudau fi syai'in illa zanahu, kata Rasulullah SAW. Tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yuzdau an syai'in illa syanahu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali dia akan memperburuk sesuatu itu. Maka dakwah dengan cara keras, dakwah dengan cara tidak menampakkan tutur kata yang sopan, ini bukan merupakan cara dakwah yang disyariatkan dan tidak akan diterima oleh orang yang kita dakwai. Nabi SAW disifati dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau bukan maka dengan rahmat dari Allah engkau berlaku lunak, lembut terhadap mereka ya Rasulullah. Seandainya kamu itu keras dan kaku hatinya, mereka akan lari. Ini Nabi SAW, apalagi kemudian orang yang selain beliau. Maka dakwah dengan cara keras, dengan cara yang asal mengucapkan kata-kata yang keras, ini tidak sama sekali bukan merupakan petunjuk dari bukan merupakan asal dakwah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan untuk bersikap keras, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana mengatasi dan menghadapi perang pemikiran di mana akal dan lingkungan tidak sejalan dengan hati? Ya, makanya menghadapi yang seperti ini kita perlu bekal lebih banyak otomatis. Di zaman kita sekarang sudah ilmu sedikit, sudah sedikit, yang bermanfaat di antaranya juga lebih sedikit lagi. Subhanallah, kalau kata Imam Az-Zahabi saja, waktu dia mengomentari ucapannya atau menerangkan di biografinya salah seorang ulama salaf yang saya lupa namanya sekarang siapa, di zaman orang itu dia mengatakan, fa ammal yauma fama baqiya min hadhil ulumi illa al-qalil fi unasin qalil wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun hari ini, zamannya beliau ya, yang Dhahabi itu zamannya masih dekat dengan Ibnu Taimiyah, dekat dengan Al-Mizzi, dekatnya Ibnu Qayyim, dekat dengan Ibnu Katsir, zamannya beliau. Kata dia, adapun hari ini, zamannya dia, apalagi sekarang ya, maka tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu tersebut kecuali sedikit. Tidak tersisa dari ilmu kecuali sedikit. Kemudian fi unasin qalil, itu pun orang yang memilikinya juga sedikit. Sudah begitu, wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil. Di antara orang yang sedikit itu lagi, sangat sedikit di antara mereka yang mengamalkan ilmu yang sudah sangat sedikit itu. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kita. Itu zamannya dia, apalagi zaman kita sekarang. Nah, oleh karena itu upaya kita untuk melindungi diri dari lingkungan yang seperti ini mestinya lebih besar lagi. Kalau sampai di zaman beliau sudah seperti itu, apalagi zaman sekarang kita seperti saat ini. Oleh karena itu, masing-masing diri kita yang hidup di akhir zaman, siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin tetap istiqomah bisa mengikuti jalannya ulama salaf, maka ketahuilah, bekal yang masing-masing diri kita butuhkan untuk menghadapi fitnah saat ini itu mestinya lebih besar daripada bekal yang dimiliki oleh mereka. Kenapa? Mereka zamannya masih sedikit dengan kerusakan. Sudah kita ketahui, zamannya mereka kan masih dekat zamannya sunnah kan? Karena zaman itu makin dengan dekat dengan sunnah, kebenaran masih banyak. Kullama kana al-ahdu lis-sunnati aqraba kana as-shawabu aglaba, kata para ulama. Semakin zaman itu dekat dengan sunnah, kebenaran masih dominan, masih banyak di mana-mana. Adapun zaman kita sekarang, sudah kondisi ilmu kita pas-pasan, kemudian kondisi masyarakatnya atau lingkungan kita juga peluang untuk terfitnah juga lebih besar, maka oleh karena itu berarti usaha kita untuk untuk membentengi diri dari fitnah itu harusnya semakin besar lagi. Cuma karena kita kurang menyadari akan fitnah, dan memang demikian namanya fitnah,
itu hanya akan disadari kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjerumus baru orang tahu, oh ternyata ada fitnah tadinya. Naudzubillah min dzalik, apalagi fitnah dalam agama. Anda jadi ingat ucapannya atau nasihatnya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia menasihati salah seorang muridnya tentang kerusakan di zamannya. Dia mengatakan, amma ba'du, dalam nasihat tertulis, amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayudrikuhu walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minas sabri ma laysa lana fa kaifa bina hina adraknahu ala qillati ilmin wa qillati sabrin wa qillati a'wanin alal khairi wa fasadin minaz zamani wa qadarin minan nas. Dia menulis nasihat kepada muridnya, dia mengatakan, adapun selanjutnya ketahuilah bahwa saat ini kamu hidup di zaman yang para sahabat Nabi SAW berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Ini dia ucapkan, Sufyan Ats-Tsauri itu di zamannya tabi'ut tabi'in. Dia mengucapkan kepada muridnya. Kata dia, para sahabat berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Ini zamannya dia masih banyak kebaikan. Tabi'ut tabi'in masih ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Yahya bin Ma'in, dan masih banyak ulama ahlu sunnah di zaman tersebut. Kata beliau demikian. Sesungguhnya kamu sekarang berada di satu zaman yang para sahabat Nabi berlindung untuk tidak mencapai zaman tersebut. Maka bagaimana kira-kira kondisi kita ketika menghadapi zaman itu? Dalam kondisi ilmu kita yang pas-pasan, sabar kita juga sedikit, kerusakan di kalangan manusia, kerusakan zaman, dan semua peluang untuk terjerumus lainnya ada di zaman dulu, apalagi zaman sekarang ini. Maka mestinya kondisi ini mengharuskan masing-masing kita untuk lebih waspada dan benar-benar memikirkan bahwa untuk selamat dan benar-benar bisa mengikuti jalan ahlu sunnah itu memang bukan perkara yang mudah. Tidak dengan sekadar mengaku sebagai salafi atau menghadiri salah satu daurah yang diasnamakan daurah salafiyah kemudian bisa menjamin diri kita bahwa kita sudah selamat dan terjauhi dari ancaman kemungkinan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai karena Allah? Bagaimana cara mencintai karena Allah? Saya sudah katakan tadi, semua harus dilatih dan dibiasakan diri kita untuk mencintai seseorang karena agamanya, bukan karena kepentingan pribadi. Kita mencintai dia karena ketakwaannya, karena ilmunya, karena amalannya, bukan karena semata-mata dia itu satu daerah sama kita, atau sifatnya sama-sama cerewet misalnya, atau sama-sama pendiam, atau bukan karena dia sering kasih kita makanan atau sering bantu kita, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan kalau kita punya masalah pribadi sama dia, kita berusaha untuk tetap baik dan membantu dia. Ini caranya melatih hawa nafsu agar terbiasa ikhlas di antaranya. Bagaimana cara mengetahui menuntut ilmu berdasarkan manhaj salaf? Masalahnya karena banyak yang mengaku manhaj salaf. Caranya mudah. Setiap orang yang bicara, kalau dia mengaku manhaj salaf, buktikan mana asar dari salaf yang Anda nukil. Salaf kan ada asarnya, ada riwayatnya. Dia akan membawakan Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW, menukil ucapannya ulama salaf. Oleh karena itulah ahlul hadis dikenal karena mereka sering membawakan hadis Nabi SAW. Orang yang ahlul athar, memahami asar Nabi SAW, dia akan sering menukil asar Nabi SAW. Ketahuan dari situ. Maka nasihatnya siapa Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, ketika dia telah menjelaskan tentang masalah kewajiban mengikuti manhaj salaf dan seterusnya, di akhir nasihatnya dia mengatakan, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan, fala tastajilanna wa la tadkhulanna fi syai'in min dzalika hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ahadun min hadhil ummah." Oleh karena itu lihatlah, telitilah, semoga Allah merahmatimu. Telitilah dan perhatikanlah ucapan semua orang yang menyampaikan satu pemahaman agama di hadapanmu, khususnya dari orang-orang yang ada di zamanmu. Perhatikan dan teliti ucapannya. Apakah ucapannya ini sesuai dengan ucapannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW atau salah seorang ulama ahlu sunnah? Jadi kalau dia mengucapkan, dia mengaku sebagai manhaj salaf, mana buktinya dalil yang dibawakannya dari Al-Quran dan sunnah dan nukilan dari para ulama salaf? Alhamdulillah buku-bukunya mereka jelas, nukilannya ada, riwayatnya pun ada. Kalau mereka mengaku sebagai manhaj salaf, mestinya akan menukil dari mereka. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai bukti. Dan alhamdulillah ulama ahlul hadis adalah ulama yang terkenal karena mereka sering menukil hadis. Ulama yang terkenal dengan athar adalah karena mereka sering menukil athar. Maka dari situlah kita bisa membedakan mana pengakuan yang benar dan mana pengakuan yang tidak benar. Wa kullan yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzak.
Itu kata para ulama. Masing-masing orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakui pengakuan-pengakuan tersebut. Mohon referensi kitab fikih dan akidah yang berdasarkan manhaj salaf. Kitab fikih dan akidah, kitab akidah ya jelas banyak ya. Kitab akidah, kita punya kitab-kitab akidah yang ma'thur dengan riwayat-riwayat athar seperti Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah atau kitab As-Sunnah Imam Ahmad atau muridnya anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri, kemudian Ushulus Sunnah Imam Ahmad dan yang lainnya banyak. Buku-buku akidah dan alhamdulillah buku-buku yang zaman sekarang yang tidak dengan riwayat tapi sekedar nukilan atau sekedar keterangan seperti kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Aqidah Wasithiyah, kemudian Tadmuriyah, kemudian juga Fatawal Hamawiyah dan yang lainnya yang menjelaskan masalah-masalah akidah Ahlus Sunnah secara keseluruhan. Masalah fikih juga banyak alhamdulillah, buku-buku fikih yang dahulu maupun yang sekarang. Buku-buku fikih yang ditulis seperti Syekh Utsaimin, kemudian keterangan-keterangan dari Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani dan yang lainnya, kita ketahui sebagai buku yang melandaskan manhaj salaf karena nukilan-nukilan yang mereka sebutkan berdasarkan Al-Qur'an Sunnah dengan keterangan dari para ulama salaf dan masih banyak yang lainnya. Apa perbandingan dari keutamaan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum yang lainnya? Maka jelas ilmu agama sebagai asal. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Jadikan dia faham dalam agama. Maka kata para ulama, ilmu agama itu adalah asal karena ilmu agama itu dengannya kita mengenal Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Adapun ilmu lain, maka ukurannya adalah ilmu agama tadi. Kalau secara pertimbangan ilmu agama, ilmu tersebut, ilmu lain, ilmu dunia itu memang dibutuhkan untuk maslahat manusia secara duniawi, maka jadinya dia bisa jadi hukumnya fardu kifayah atau sunnah atau anjuran. Adapun kalau secara ilmu agama ternyata tidak ada manfaatnya, maka sama sekali tidak ada artinya ilmu tersebut. Makanya Nabi SAW sudah kita ketahui sewaktu datang ke Madinah, kemudian melihat sebagian orang-orang yang melakukan perkawinan pohon korma. Kemudian sempat beliau mengatakan ini tidak ada manfaatnya sehingga mereka meninggalkan hal tersebut sehingga artinya tidak berbuah korma tersebut. Waktu itulah dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu ilmu dunia. Tidak tahu ilmu dunia. Kalau seandainya beliau tahu, maka beliau akan tahu ilmu tersebut. Dan beliau mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Ini yang menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimaksud oleh Nabi SAW keutamaannya tersebut adalah ilmu agama secara asal. Adapun ilmu yang lainnya maka ditimbang dari pemahaman ilmu agama tadi. Jadi keutamaan yang saya terangkan tadi itu adalah berhubungan dengan ilmu agama dan itu saya pikir sudah ma'ruf ya, makanya saya tidak perpanjang lagi karena saya sudah katakan tadi pembahasan masalah ilmu kan sudah sering diulang-ulang. Bagaimana hukumnya sholat jika di sekitar masjid kiblat ada makam? Sudah kita ketahui yang namanya masjid, kata para ulama itu adalah batasannya ma uhita bil judron. Masjid itu adalah apa yang dikelilingi dengan tembok. Itulah yang namanya masjid. Termasuk dalam hal ini kalau ada pagarnya dan itu adalah tanah wakaf, itu juga termasuk masjid. Maka larangan-larangan hadis Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis dalam Sahih Muslim, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian mereka selalu menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh dari kalangan mereka sebagai tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku larang mereka kalian dari itu. Itu maknanya adalah kalau dijadikan dalam lingkungan masjid, dalam lingkungan tanah wakafnya masjid, tanahnya masjid itu sendiri. Tapi kalau kalau dijadikan maka dilarang, baik itu di kiblat maupun bukan di kiblat. Ini sudah kita ketahui dibahas oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya masalah tahdhirus sajid, masalah khusus masalah ini. Adapun kalau sudah dibatasi dengan pagar, masjid punya pagar, kemudian kuburan tersebut punya pagar, maka ini kata para ulama sudah dihukumnya di luar masjid dan tidak terlarang lagi kecuali bagi orang yang sholat sengaja menghadap kepadanya dengan tujuan dengan keyakinan dalam dirinya dia. Maka ini jelas orang seperti ini bermasalah bagaimanapun keadaannya. Adapun secara hukumnya sendiri, kalau dia sudah keluar dipagari, makanya kalau seandainya ada yang seperti itu tinggal dikeluarkan, kemudian dikasih pagar, selesai masalahnya. Kalau kuburan tersebut sendiri maka dipindahkan karena
mengubur itu harus di kompleks pekuburan, bukan kuburan sendiri-sendiri gitu ya. Begitu. Jadi demikian keterangannya masalah yang berhubungan dengan makam ya, kuburan. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya semua jadi kesimpulannya begitu. Kalau dia itu di dalam batasan apa ini semua masalah kuburan. Ini kaidahnya kalau di dalam wilayah masjid, tanah makam masjid, maka itu harus dikeluarkan makam tersebut. Kalau terjedah oleh satu gang dan sudah keluar, ada lagi pagarnya, maka sudah di luar masjid. Selama tidak diyakini menghadap kepadanya ada keutamaan. Pertanyaan kuisnya tadi itu saya cuma minta kesimpulan dari keterangan yang saya terangkan tadi, masalah keutamaan ilmu atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang penuntut ilmu, kebaikan yang menyeluruh pada dirinya berupa apa saja keterangannya. Berupa apa saja kebaikan tersebut. Ini kesimpulan dari keterangan tadi, dari penjelasan saya tadi. Siapakah yang bisa dijadikan ulama pada negeri kita ini? MUI, Kiai Haji, Profesor Doktor, penceramah di televisi dan lain-lain. Sudah dibahas tadi. Ulama itu adalah yang sudah kita ketahui dari keterangan-keterangan yang dibawakannya bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan asar-asar dari para salafus soleh. Siapapun dia, kalau itu yang diikutinya, maka dialah yang kita anggap sebagai orang yang kita jadikan rujukan sebagai dalam ilmu. Kalau bukan seperti itu, maka dia bukan termasuk ulama yang dijadikan sebagai sandaran. Bagaimana menyeimbangkan antara ilmu untuk kepentingan dan akhirat dan untuk kepentingan dunia? Ya, cara menyeimbangkannya adalah kita ketahui, saya sudah bilang tadi bahwa ilmu itu akan membawa kita atau memberikan kita sebagai dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai mana ilmu yang memang dibutuhkan secara duniawi, karena tidak semua kan ilmu duniawi itu dibutuhkan, tidak semua yang sesuai dengan apa yang benar-benar terbukti bisa memberikan manfaat bagi manusia. Maka cara untuk menyeimbangkannya kita ketahui dalam masalah-masalah din, kita belajar masalah-masalah yang paling penting bagi diri kita dan kita ingin mencapai keutamaan tersebut. Adapun masalah-masalah dunia bagi orang-orang yang belajar dengan agama sesungguhnya, maka dengan sendirinya dunia itu akan datang kepada dia. Dan perlu antum ketahui ya, bahwa termasuk sifat utamanya pengikutnya Nabi itu, mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan bukanlah orang yang menonjol dalam masalah dunia. Ketika dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika utusan orang kafir Quraisy datang kepada Raja Romawi Herakl atau Heraklius pada zamannya, yang mana mereka ini datang untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi ini untuk memerangi Nabi dan para sahabatnya. Kebetulan kita ketahui dalam hadis yang sahih tersebut, Abu Sufyan yang kemudian masuk Islam yang menceritakan kisahnya ini radhiyallahu anhu, Heraklius sudah kita ketahui adalah seorang penganut agama Nasrani yang taat, sehingga dia paham kitab Injil. Yang pada waktu itulah Heraklius bertanya kepada utusan ini Abu Sufyan, waktu itu masih kafir ya. Dia bertanya bagaimana tentang ciri-ciri Nabi dan pengikutnya. Dengan pertanyaan yang banyak yang kemudian dia simpulkan bahwa ini adalah Nabi yang benar sesuai dengan kitab Injil yang dipelajarinya. Di antara pertanyaannya, dia bertanya tentang pengikutnya Nabi ini bagaimana. Di antara pertanyaannya, dia mengatakan ayat ba'uhu du'afahum am agniya'uhum. Apakah yang menjadi pengikut Nabi itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang rendahan di kalangan mereka, atau orang-orang yang besar, orang-orang kaya? Maka yang dia menjawab, bal du'afa'uhum. Justru sebaliknya adalah orang-orang yang rendahan di kalangan mereka. Dan dijawab oleh Abu Sufyan, hum atba'ur rusul. Memang mereka itulah pengikutnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi pengikutnya para Nabi, mayoritas meskipun tidak menafikan ada yang kaya, dan itu banyak di kalangan para sahabat. Bahkan Nabi sendiri juga, Nabi Sulaiman juga kaya. Yang jadi syahidnya adalah pengikutnya para nabi adalah bukan orang-orang yang terlalu perhatian sama masalah dunia. Karena orang-orang yang terlalu perhatian sama masalah dunia, maka dia susah untuk diajak mengikuti kebenaran, untuk tunduk kepada kebenaran, karena dia mempertahankan ambisinya. Maka kalau kita dapati kebanyakan kita adalah orang yang biasa-biasa, maka bersyukurlah, karena insya Allah itu termasuk ciri-ciri atau pertanda kita termasuk pengikutnya mereka alaihi wassalatu wassalam, meskipun tidak mesti orang yang kaya itu bukan pengikutnya para nabi, karena sudah kita ketahui pengertian zuhud sendiri tidak mesti harus miskin. Salah kalau diartikan zuhud itu adalah miskin. Berarti kita katakan Nabi Sulaiman tidak zuhud padahal dia kaya.
atau sebagian sahabat yang lainnya, tidak. Tapi zuhud itu adalah orang yang punya dunia tapi dia tidak tergantung kepada dunia. Orang yang tidak banyak angan-angan. Ayu syai'in az-zuhudu fid dunya? Imam Ahmad ditanya, apakah zuhud di dunia itu? Maka beliau mengatakan, man idza amsa qala qasrul amal, man idza amsa qala la usbih. Zuhud di dunia itu adalah orang yang tidak panjang angan-angan. Dia punya dunia tapi enggak panjang angan-angan. Orang yang ketika berada di waktu sore maka dia mengatakan, saya khawatir tidak akan mencapai waktu pagi lagi, maka dia segera beramal, dia segera menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jadi itu pengertian daripada menyeimbangkan masalah dunia dan akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara cepat untuk menjadi ustadz? Masya Allah, ini jawabannya tidak perlu menjadi ustadz. Yang perlu itu adalah menjadi orang yang baik, menjadi pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi ustadz dalam artian ustadz yang harus banyak pengikutnya, banyak yang menghadiri ceramahnya, tidak perlu seperti itu. Kalau kita bisa berdakwah tanpa dikenal orang, kemudian tanpa diketahui orang, tapi bisa kita menjadi penyebab kebaikan banyak orang, itu adalah perkara yang terbaik, perkara yang paling bagus, dan dengan itulah kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menjadi ustadz, ya. Nah, kita di rumah belajar Islam, terus kita tambah pemahamannya seperti di taklim ini, dan kita memahaminya sekemampuan kita. Apakah sudah boleh kita dakwakan kepada orang lain, atau kita lebih baik bersabar dulu sambil benar-benar paham? Dalam masalah-masalah tertentu kita mudah paham. Masalah-masalah akidah yang sudah pernah kita pelajari, kita kan bisa paham. Dan itu kita sampaikan pada orang lain, tidak ada masalah. Apalagi kalau kita menyampaikan keterangan yang sudah tertulis atau kaset yang kita dengar, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau masalah-masalah yang sudah mudah difahami, setiap orang bisa paham, maka insya Allah kita sampaikan kepada orang lain. Adapun masalah-masalah yang butuh pemahaman atau masalah-masalah yang butuh penjelasan lebih mendetail, kita perlu tanyakan kepada orang yang berilmu. Jadi ini tidak menghalangi kita untuk segera menyampaikannya kepada orang lain jika benar-benar sudah kita paham masalah tersebut. Tadi yang Anda sampaikan adalah keutamaan sunnah. Apa saja keutamaan dari Al-Quran itu sendiri? Saya sudah jawab tadi bahwa terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sengaja saya tidak sampaikan karena saya anggap semua sudah tahu. Lagi pula tadi saya bawakan dari Al-Quran juga banyak tentang keutamaan ilmu. Bahkan saya sudah simpulkan tadi, kata Ibnu Qayyim, semua sifat, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Quran, semua sifat, ini yang saya bawakan keutamaan pertama tadi, kata Ibnu Qayyim, semua sifat baik yang dengannya Allah memuji seorang hamba dalam Al-Quran, maka itu merupakan hasil dan buah dari ilmu. Maka beberapa ayat saya sengaja tidak bawakan karena saya sudah dengar dan saya tahu persis antum semua sudah sering membahas tentang keutamaan ilmu. Maka yang saya bawakan tadi itu kesimpulan-kesimpulan supaya menambah bagi yang butuh ditambah atau mengingatkan bagi yang lupa begitu. Yang saya ketahui ada ajaran agama Islam lebih mengutamakan amalan-amalan sunnah daripada Al-Quran berdasarkan hadis-hadis. Bagaimana mengapi hal tersebut? Apakah dibenarkan dalam ajaran Islam yang sungguhnya? Nah, orang yang membedakan antara Al-Quran dan sunnah adalah orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara lafaz dan memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjelaskannya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kata Allah dalam surat An-Nahl. Kami turunkan kepadamu Al-Quran ya Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada manusia. Oleh karena itu kalau Al-Quran dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Penjagaan di sini adalah penjagaan lafaz dan maknanya. Karena seorang semua sepakat kalau dikatakan Al-Quran yang dijaga cuma lafaznya, tapi pengamalannya kandungannya nggak dijaga, maka tidak ada artinya. Dijaga cuma lafadznya saja, tapi makna yang sebenarnya tidak dijaga, ini tidak mungkin sama sekali. Maka penjagaan Al-Quran itu sekaligus mencakup penjagaan terhadap sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya saya diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu sunnah yang menjelaskan daripada Al-Quran itu sendiri. Contohnya misalnya, kalau kita katakan tentang ayat dalam Al-Quran, aqimus shalah,
dirikanlah sholat. Yang dijaga cuma lafaz ini saja. Sementara sunnah tidak dijaga misalnya. Maka kita sekarang tidak tahu cara mendirikan sholat. Dirikanlah sholat. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Dimulai dari apa? Kemudian gerakan-gerakannya apa? Kalau seandainya sunnah tidak dijaga, berarti ayat ini pun tidak terjaga. Karena orang tidak bisa melaksanakan ayat ini dengan sebaik-baiknya sampai di akhir zaman, kecuali dengan dijaganya sunnah. Yang kemudian orang di akhir zaman pun mendengar dan bisa mengamalkan sunnah, sehingga bisa menunaikan ayat tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penjagaan terhadap Al-Quran sekaligus mengandung konsekuensi penjagaan terhadap sunnah Nabi SAW. Bagaimana penafsiran salaf dalam surat Al-Baqarah? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Nah, orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasrani, Sabi'ah, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 69. Dalil ini sering dijadikan hujah pluralisme oleh Jil. Jawabannya, maka dalam ayat ini dikatakan orang yang beriman, orang yang beriman, Yahudi maupun Nasrani, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh. Artinya beriman kepada Allah dan hari kemudian termasuk membenarkan beritanya Allah. Yang Allah beritakan kepada kita, sudah kita ketahui, adalah untuk mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Maka orang yang asalnya Yahudi, orang yang asalnya Nasrani atau Sabi'ah, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang akan mendapatkan jaminan ini untuk masuk ke dalam surga. Adapun orang yang menetap kepada agamanya setelah diutusnya Nabi SAW, maka berarti dia bukan beriman kepada Allah dan tidak mengimani Nabi SAW. Tidak termasuk dalam ayat ini. Itu maknanya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Dalam Sahih Muslim, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah mendengar tentang risalah yang aku bawa seseorang dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak mengimani apa yang aku bawa, maka dia termasuk penduduk neraka. Demikianlah penafsiran para ulama tentang ayat ini. Justru jelas sekali ayat ini mensyaratkan orang-orang yang asalnya agamanya seperti itu, Yahudi, Nasrani maupun Sabi'ah, tapi dengan syarat dia akan masuk surga. Dengan syarat apa? Kalau dia beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mengamalkan amalan soleh. Yaitu apa? Beriman dengan berita Allah tentang keberadaan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir, mengikuti agama beliau, kemudian mengamalkan amalan soleh sesuai dengan ajaran beliau. Itu maknanya. Bagaimana menuntut ilmu hanya dengan membaca buku-buku terjemahan, buku-buku hadisnya Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah? Jawabannya, menuntut ilmu yang sebenarnya adalah dengan ta'allum, dengan belajar. Dan sudah kita ketahui termasuk manhaj salaf dalam thalabul ilmi adalah berguru, ya, menuntut ilmu kepada seorang guru yang kita percaya dalam segi keilmuannya, apalagi dalam masalah-masalah penting, masalah-masalah akidah. Ini yang asalnya. Adapun kalau kita tidak mampu dan mampunya kita cuma sekedar mempelajari buku-buku, maka minimal dalam masalah-masalah pengajian kita harus punya bagian menghadirinya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu dan terpaksa cuma bisa mendengarkan lewat kaset atau buku-buku, maka itu diperbolehkan dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, tapi asalnya menuntut ilmu adalah harus dengan berguru. Oleh karena itulah para ulama mencela seorang yang berilmu tapi kemudian mengambil ilmunya langsung dari buku tanpa berguru kepada para ulama yang sebelumnya. Dan ini ma'ruf dari kalangan keterangan dari para ulama tentang masalah ini. Juga dibuat pembahasan ini oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi. Masalah adab-adab menuntut ilmu diantaranya adalah berguru dengan ulama atau seorang yang berilmu yang bisa memberikan bimbingan kepada kita, karena orang yang berguru itu kesalahannya lebih mudah diketahui oleh gurunya sehingga dibenarkan. Bagaimana menghadapi orang-orang yang mengatakan ini dari Quran, hadis, padahal setelah dicek benar namun persepsinya jauh dari pokok-pokok dasar agama Islam? Berarti ini tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin kalau benar-benar bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam artian nukilan yang benar, kemudian ternyata pemahamannya keliru. Kecuali kalau dia mengambil sebagian dan meninggalkan yang lainnya, dan demikian orang-orang ahlul bid'ah mengambil satu ayat kemudian meninggalkan yang lainnya, atau memakai hadis-hadis yang palsu, dan ini kelihatan dari cara-cara mereka dalam masalah ini. Sudah kita ketahui
ahlul bid'ah sendiri, bahkan orang-orang yang ada penyimpangan dalam dirinya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka dia akan selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang secara makna masih bisa dibawa ke sana kemari untuk sesuai dengan kepentingannya. Maka Allah sendiri memberitakan ayat Al-Quran bisa dibawa untuk penyimpangan. Tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain atau kita bawa ke hadis yang lain, akan kelihatan penyimpangan tersebut, dan ini banyak contoh-contohnya. Bagaimana caranya ilmu itu berkah dan apa saja tanda-tanda keberkahan ilmu? Tanda-tanda keberkahan ilmu yang paling utama adalah membuat orang yang mempelajarinya semakin lama belajar semakin baik dirinya. Saya sudah terangkan tadi ucapannya Hasan Al-Basri, kana rajulu yatlubul ilma falam yalbath an yura dzalika fi takhasyuhi wa samtihi wa dallihi wa samtihi wa basarihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya jika seorang menuntut ilmu, maka akan segera kelihatan pengaruh baik daripada ilmu tersebut dalam menambah kekhusyuannya, memperbaiki tingkah lakunya, akhlaknya, memperbaiki ucapan lisannya, pandangannya maupun perbuatan tangannya. Itu tanda-tanda keberkahan ilmu, menjadikan orang yang belajar semakin lama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah fungsi ilmu yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Alhamdulillah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ini pembatasan, yang bisa takut cuma orang yang berilmu. Ini dalil yang menunjukkan ilmu itu merupakan pemberi motivasi untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti tafsirnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Taisir Karim Rahman. Fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu itu merupakan pendorong untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak pengetahuannya secara teori tapi tidak membuat dia takut kepada Allah, berarti ilmunya tidak berkah. Dan dia dalam makalah yang saya kasih kepada panitia, saya kasih sebenarnya ada 3 makalah ya, semua tentang masalah ilmu. Mungkin yang di copy cuma 1, kalau ada yang mau lainnya maka mungkin filenya ada di panitia. Saya terangkan tentang masalah ilmu yang bermanfaat, syarat-syarat mendapatkannya. Dan sebenarnya termasuk adab yang saya mau bahas juga di pengajian ini, tapi karena waktu maka tidak sempat dibahas. Semoga nanti bisa dibaca sendiri di makalah tersebut ya. Ini makalah 1, kemudian ada makalah 2 lain yang mungkin tidak dicetak karena biaya. Mengapa dakwah manhaj salaf terlihat keras dan tidak lemah lembut serta menenangkan hati? Jawabannya, kalau sampai kelihatan demikian, maka itu perbuatan dari sebagian orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut, sampai orang Yahudi saja yang jelas-jelas didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Alaikas samu, ya Rasulullah, alaikas samu ya Rasulullah." Yani assalamu alaika, kebinasaan atasmu ya Rasulullah. Kata orang Yahudi demikian. Maka Aisyah mengatakan, Alaikumul la'nat wassam. Alaikumussalam wal la'nat. Atas kalianlah kebinasaan dan laknat. Maka yang sudah jelas-jelas demikian, apa kata Rasulullah SAW? Mahlan ya Aisyah, fa innallaha rafiqun wa yuhibbur rifqa fil amri kulli. Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam semua masalah. Sampai orang Yahudi yang mengucapkan demikian. Rasulullah SAW disifati seperti itu, dan juga dakwanya para sahabat Rasulullah SAW demikian. Bahkan kata para ulama, asalnya dakwah itu adalah harus dengan lemah lembut dan tidak keras. Adapun yang namanya mengkritik kemudian menyebutkan kesalahan orang lain, maka ini bukan keras selama disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dan ini perlu untuk kita membiasakan diri dalam menyampaikan kepada orang lain dengan cara-cara seperti ini. Adapun kalau ada terkesan demikian, atau itu lebih tepat dikatakan kesan tersebut pada sebagian orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, maka ketahuilah ini adalah penyimpangan dari penerapan manhaj salaf ini, yang Anda ketahui dari para masyayikh yang pernah Anda ketemui di Saudi. Ada sampai sekarang masih ada murid seniornya Syekh bin Bas yang ada di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh yang paling senior di Madinah saat ini. Maka beliau adalah orang yang paling lembut yang saya ketahui, bahkan untuk mengkritik orang yang jelas-jelas saja bermasalah manhajnya itu dengan cara lemah lembut sekali.
Dan ana dapat seperti itu. Demikian juga Syekh Shalih Fauzan yang alhamdulillah ana berkali-kali menghadiri pengajiannya, bahkan dulu waktu masih hidupnya Syekh Utsaimin juga ana pernah hadir berkali-kali pengajiannya di Masjidil Haram. Beberapa kali ana hadiri. Kemudian para masyayikh yang lainnya semua ana lihat mereka adalah orang yang sangat lemah lembut dan selalu mengajak orang-orang yang mengikuti manhaj salaf untuk bersatu dan tidak saling keras di antara mereka. Tapi pada kenyataannya murid-murid mereka atau orang-orang yang mengaku menisbahkan diri kepada mereka adalah orang-orang yang keras. Maka itu bukan kesalahan daripada masyayikh tersebut atau kesalahan daripada ajaran Ahlus Sunnah, tapi kesalahan dari pribadi orang-orang tersebut yang mungkin bersikap keras untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang ada pada diri mereka. Sampai Imam Bukhari rahimahullah taala yang kita kenal adalah imam yang sangat terkenal dalam masalah jarh wa ta'dil. Imam Bukhari itu terkenal kalau dalam masalah jarh wa ta'dil, masalah mengkritik perawi, bahasanya paling lembut dan dipuji karena ini. Sampai untuk mengatakan orang yang seharusnya secara lafaz dikatakan misalnya orang ini matruk, ditinggalkan riwayatnya, atau tidak boleh meriwayatkan darinya hadis sama sekali karena terlalu banyak kesalahannya. Kata-kata dia apa? Dia mengatakan sakatu anhu. Mereka mendiamkannya. Mereka mendiamkannya. Ini kata-kata lembut sekali. Mereka mendiamkannya. Atau dia mengatakan fihi nazar. Orang ini perlu ditinjau kembali. Beliau kalau sudah mengatakan kata-kata seperti ini, artinya orang ini sudah tidak halal diriwayatkan darinya hadis. Tapi karena menggunakan bahasa-bahasa yang lembut sehingga beliau terkenal dalam masalah ini dan dipuji oleh ulama salaf karena hal seperti ini, meskipun istilah-istilah yang beliau sebutkan harus disesuaikan dengan para ulama yang lainnya. Bagaimana ulama salaf membagi akidah menjadi akidah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat berdasarkan apa? Sedangkan hizbiyun membagi menjadi rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, hakimiyah berdasarkan Quran surat An-Nas. Maka jawabannya bukan yang jadi masalah pembagiannya. Pembagiannya bukan yang jadi masalah itu, tapi pembagiannya kalau sampai yang mereka tambahkan dengan tauhid mulukiyah dijadikan sebagai yang paling utama, ini jadi masalah. Dakwanya hizbiyin, ikhwan muslimin, kemudian yang sejenisnya, itu tujuan mereka yang paling utama adalah kepada masalah kekuasaan. Kepada masalah kekuasaan, sehingga orang yang dianggap sama dengan pemahaman mereka itu akan didukung meskipun bagaimanapun dakwah tersebut batilnya. Dan ini terbukti dari keterangan-keterangan mereka. Tujuannya satu, masalah kekuasaan. Mereka perlu membuat tauhid hakimiyah untuk menjadikan bahwa hukum itu adalah segala-galanya. Yang jadi masalah adalah di sini. Kalau saudara pembagian tidak ada masalah, dan sudah kita ketahui masalah hukum sendiri tidak lepas dari rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum. Rububiyah itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Atau bisa kita katakan masalah hakimiyah, kewajiban berhukum kembali kepada uluhiyah. Jadi merupakan bagian dari ini. Tapi pemisahan mereka membuat akidah baru ini adalah karena kepentingan yang ditujukan untuk membela kepentingan bid'ah mereka, dan ini penjelasannya panjang diterangkan oleh para ulama, tidak bisa dibahas karena waktu. Ketika kita berdakwah sedangkan keadaan diri masih jauh dari kebaikan dan ilmu yang kurang, lalu ada orang yang berkata lebih baik urusi diri sendiri dulu, kalau sudah benar baru orang lain. Bagaimana tindakan kita dalam menghadapi hal seperti ini? Maka jawabannya, kita punya kewajiban untuk memperbaiki diri sendiri, juga punya kewajiban untuk mendakwai orang yang kita lihat dia berbuat mungkar di sekitar kita. Kewajiban kita untuk memperbaiki diri sendiri jelas ya, karena kita diperintahkan untuk ku anfusakum wa ahlikum nar, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada saat yang bersamaan kita juga diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, maka dirubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan ucapan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Ini semua kewajiban yang ada yang kita lakukan. Maka kalau seandainya kita merasa ilmu kita masih kurang dan belum sempurna kita melakukan perbaikan diri, maka jelas kalau idealnya ya, harusnya seseorang itu setelah dirinya baik baru dia perbaiki orang lain. Tapi sekarang siapa yang bisa mencapai seperti itu? Sementara kemungkaran banyak di sekitarnya. Dia sendiri harus mengajarkan keluarganya, menyampaikan dakwah kepada orang tuanya dengan segala kekurangan yang ada pada diri dia. Tidak mungkin kalau dia mau tunggu baik, tidak ada seorang pun yang merasa dirinya baik. Maka dalam kondisi seperti ini kita saddidu wa qaribu. Hendaknya kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu.
lakukanlah kebaikan dan dekatkanlah. Meskipun tidak mampu, maka minimal kita mendekati kebaikan tersebut. Sambil perbaiki diri, kita juga dakwai orang lain. Karena itu kewajiban kita. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita ketahui dia ada kemungkaran dalam masalah yang berhubungan dengan keyakinan, masalah syirik, masalah bid'ah, kita nasihati dia semampu diri kita. Jadi kita nasihati sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri. Maka itulah cara yang benar. Maka memperhatikan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, maka ini juga adalah keliru. Tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena kita diperintahkan untuk memperhatikan orang lain kecuali dalam kondisi tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperhatikan diri-diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian telah mendapatkan hidayah. Maknanya ayat ini diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu kata Nabi SAW, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika hina idzin bi khassati nafsika. Hendaknya kalian tetap harus saling amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati kepada kebaikan dan melarang dari kemungkiran, sampai ketika kalian mencapai kondisi yang pada waktu itu manusia tidak mau sama sekali mendengarkan nasihat, sama sekali enggak mau, tidak ada pengaruhnya nasihat dari kita. Ya, ini yang beliau gambarkan, syuhan muta'an, kekikiran yang sudah ditaati, hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang terlalu digandrungi dan masing-masing orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Kalau sudah kondisinya seperti ini, baru alaika hina idzin bi khassati nafsika, saat itulah kamu memperhatikan dirimu sendiri dan tidak mengurusi orang lain. Tapi ini jelas kondisinya adalah keadaan yang ketika waktu itu manusia sama sekali tidak mau menerima dakwah. Apakah orang yang mengaku dirinya Islam tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam masih dikatakan orang tersebut Muslim? Perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam banyak. Ada yang mengkafirkan atau yang tidak mengkafirkan. Orang yang berdosa kita katakan tidak sesuai ajaran Islam, kan? Orang yang berdosa jelas tapi tidak mengkafirkan. Maka orang yang Islamnya telah tetap, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh kaum muslimin, dan dia melaksanakan Islam secara zahir, kita katakan bahwa dia adalah Muslim. Orang yang masih tetap keimanannya, asal iman dalam dirinya, kalaupun dia melakukan perbuatan maksiat, dilihat lagi maksiatnya, kalau sampai tidak menjadikan dia kafir terang-terangan, maka kita katakan dia adalah orang yang Muslim tapi imannya kurang. Karena tidak boleh kita mudah mencap seorang kafir, karena bisa kembali kepada diri kita. Kata Nabi SAW, man kaffara akhahu, idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Idza kaffara rajul akhahu faqad ba'a bi ahaduhuma. Kalau salah seorang itu mengkafirkan saudaranya tanpa dalil yang benar, maka bisa jadi kafir tersebut kembali kepada salah satu di antara keduanya. Maka tidak boleh mudah mengkafirkan seseorang yang Islamnya telah tetap dengan yakin, maka tidak bisa kita keluarkan dari Islam kecuali dengan dalil yang yakin pula. Kalau ada orang tua yang selalu meminta kepada keris atau azimat, itu telah keluar dari agama Islam sebagai amalnya, apakah masih perintahnya? Nah, kalau ada orang tua yang melakukan seperti ini, kewajiban anaknya, dan itu merupakan bakti yang terbesar anak kepada orang tuanya, adalah menasihati dia. Menasihati dia, menerangkan tentang masalah ini, karena kemungkinan dia jahil, dia tidak faham masalah ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Jadi sampaikan dakwah kepada dia dengan jelas, terangkan masalah ini, bahwa ini syirik, bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dimintai keterangan, dan hendaknya si anak tersebut semangat dalam mendakwai orang tuanya, karena ini penyimpangan yang besar. Penyimpangan yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Kalau benar-benar dilakukannya setelah paham akan dalilnya, maka dinasihati dengan sebaik-baiknya. Adapun masalah mentaati perintahnya, karena kita sendiri belum memastikan apakah dia ini benar-benar melakukannya itu karena sudah paham atau tidak, maka asalnya kalau belum kita nasihati, maka dia masih kita anggap sebagai seorang Muslim dan masih wajib untuk ditaati perintahnya. Kalaupun kita sudah menganggap dia misalnya bukan Muslim lagi atau kita khawatirkan keislamannya, maka Islam tetap memerintahkan kita untuk berbuat baik meskipun kepada orang kafir, orang tua kita yang kafir. Dalam hal mau berbuat baik secara duniawi, apalagi tujuannya untuk menasihati dia. Sudah kita ketahui seperti salah seorang istrinya Nabi SAW yang meminta kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir, maka Rasulullah SAW
mengizinkan dan mengatakan hal tersebut memang disyariatkan dalam agama Islam. Ana pernah sholat di satu masjid, pas kebetulan imam sudah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian ana sholat, selesai sholat ana ditegur sama jamaah masjid itu bahwa sholat ana masih kurang 1 rakaat. Apakah selesai tidak mendengarkan bacaan Al-Fatihah mengurangi rakaat? Jawabannya tidak. Sholat Anda sudah sah dan itulah yang benar. Kalau kita tidak dengarkan surat Al-Fatihah, maka imam itu dikatakan dalam hadis yang sahih al-imamu dhamin. Imam itu adalah penanggung jawab. Dia menanggung kekurangan dari makmum. Apalagi berhubungan dengan surat Al-Fatihah atau bacaan-bacaan imam sendiri. Dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang seorang imam, maka bacaan imam tersebut adalah bacaan bagi dirinya sendiri, bagi makmum. Jadi ini sudah cukup, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan dalam hadis termasuk perbuatan juga dari sebagian para sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Zaid ibn Thabit dan yang lainnya, orang yang telah mendapatkan ruku maka dihitung dia telah mendapat rakaat dengan sempurna selama dia mendapati imam ruku dan dia bisa ruku dengan sempurna bersama imam tersebut. Ini merupakan pendapat yang kuat dan rajih dalam masalah ini karena hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya. Apakah ada imam estafet? Mungkin maksudnya kalau selesai terus imam kepada makmum yang lain gitu ya? Atau bagaimana? Gambarannya gimana ya? Oh iya. Jadi setelah selesai imam salam, yang makmum ini satunya jadi imam gitu ya? Iya. Maka jawabannya, Ana pernah baca fatwanya Syekh Utsaimin dalam masalah ini kalau nggak salah ingat. Jawabannya bahwa itu tidak dicontohkan dalam sunnah. Lebih baik menyelesaikan sholat dengan sendiri-sendiri. Itu nanti kembali kepada permasalahan khilaf para ulama, apakah boleh seseorang yang tadinya makmum kemudian berubah niat. Kalau memulai antara imam sama makmum beda niatnya, itu nggak ada masalah. Satunya salat yang wajib, satunya salat yang sunnah, nggak ada masalah karena hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Mu'adz bin Jabal. Setelah dia salat bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya untuk mengimami orang lain, padahal dia sudah salat yang wajib. Berarti dia salatnya sunnah pada waktu itu, sementara jamaah di kampungnya salat wajib. Itu tidak ada masalah kalau perbedaan niat. Tapi yang tadi dia sudah sholat, kemudian dia merubah niatnya di tengah-tengah sholat. Nah ini permasalahannya di sini. Maka kata Syekh Utsaimin, maka ini tidak ada contohnya, maka lebih bagus kita selesaikan sendiri. Benarkah kaidah tidak ada talazum antara sanad dan matan? Suatu hadis bisa disahihkan sanadnya, tapi dhaif dikarenakan syadz dalam matannya. Begitu juga satu hadis bisa didhaif dalam sanadnya, akan tetapi sahih dan matannya. Nah, maka kalau dikatakan tidak ada talazum, maka ini tidak benar secara mutlak. Kita mengetahui matan itu syadz berdasarkan hadis lain. Berdasarkan hadis lain itu pun berdasarkan hadis yang lainnya, maka kita menghukumi dia syadz. Yang paling pertama kita lihat sanad dan matannya. Para ulama yang kita ketahui manhajnya dari para ulama seperti Syekh Albani, kemudian Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka melihat secara sanad. Dan inilah merupakan penerapan dari kaidahnya para ulama yang terdahulu. Mereka melihat sanadnya. Kalau sudah sanadnya dilihat sahih, tidak ada masalah, maka dihukumi secara zahir hadis ini sanadnya sahih, maka matannya pun sahih. Kecuali kalau ada bukti dari hadis yang lain yang ternyata jelas-jelas menunjukkan sanad ini tidak benar, maka dihukumi hadis ini misalnya hadis yang mungkar karena bertentangan dengan hadis yang lainnya, dan demikian manhajnya para ulama. Kalau tidak ada bukti seperti ini, maka tidak bisa kita kembali kepada zahir. Kita hukumi hadis tersebut secara matannya adalah sahih berdasarkan zahir yang sahih dari sanadnya. Pada zaman sekarang ini ada sebagian orang-orang yang ingin merusak ilmu hadis dengan cara dia membawakan pendapat-pendapat seperti ini. Dia mengkritik sistem atau metode pensahihan hadis yang diterapkan oleh para ulama besar di zaman sekarang seperti Syekh Albani, kemudian sebelumnya Ibnu Hajar, Az-Zahabi. Mereka orang-orang seperti ini punya pemahaman baru. Mereka mengatakan kita harus kembali kepada ulama yang terdahulu dalam menghukumi. Kita harus hukumi masing-masing hadis itu dengan perawinya masing-masing, kita pelajari kembali tentang riwayat-riwayat mereka. Padahal mereka juga diminta untuk membawakan contoh dalam masalah ini. Paling-paling yang bisa mereka lakukan cuma satu contoh saja. Tidak ada yang seperti itu. Cuma teori-teori yang mereka bawakan kemudian mereka perluas. Dan alhamdulillah yang seperti ini telah dibantah oleh para ulama. Karena dengan cara-cara seperti ini mereka ingin menggugurkan atau menjatuhkan para ulama besar yang terkenal dalam masalah pensahihan hadis seperti Syekh Albani yang kemudian beliau mengikuti manhajnya Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan para ulama sebelum mereka. Bagaimana dengan hadis Muslim yang menyatakan bahwa Maimunah menikah dengan Nabi ketika beliau ihram? Nah,
Hadis yang seperti ini, dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini syadz meskipun dalam Sahih Muslim adalah karena adanya hadis lain yang juga dibawakan oleh Imam Muslim sendiri. Karena Rasulullah SAW melarang orang yang sedang ihram, sedang dalam ihram itu untuk menikah, untuk melakukan akad nikah. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan riwayat hadis ini sendiri yang sahabat lain yang meriwayatkan sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini kan hadisnya Ibnu Abbas ya. Itu riwayat dari Maimunah sendiri, pelaku peristiwa tersebut, yang juga sanadnya sahih, mengatakan bahwasanya Nabi SAW menikahi beliau dalam keadaan beliau halal, dalam keadaan tidak ihram. Jadi ada dalilnya untuk kita menghukuminya, ada dalilnya yang sama-sama kuat dalilnya. Kalau ada pun tanpa dalil, kalau saya tanpa dalil keterangan tadi, maka kita katakan hadis ini mungkin kekhususan bagi Nabi SAW atau takwil yang lainnya. Adapun kita menghukumi dia syadz, maka adalah karena adanya hadis sahih yang lainnya yang menerangkan masalah ini. Ini sebagai bukti bahwa kita bisa menghukumi syadz atau tidaknya itu berdasarkan dalil yang lainnya. Bagaimana hukum belajar bahasa Arab kepada orang yang tidak bermanhaj salaf? Kalau tidak terpaksa dan ada yang lain yang bisa mengajar bahasa Arab, maka lebih bagus belajar bahasa Arab dari orang yang bermanhaj salaf. Itu jawabannya. Kecuali kalau terpaksa, itu pun dengan syarat-syarat tertentu dan dia bukan orang yang semangat mendakwakan pemahamannya dan tidak dikhawatirkan dia mempengaruhi orang-orang yang diajarnya, maka ini diperbolehkan dalam kondisi terpaksa. Dan saya pikir untuk saat ini kayak di Bandung masih banyak yang mengajarkan bahasa Arab dengan manhaj salaf. Bagaimana memahami asma dan sifat Allah tanpa mempelajari bantahan terhadap ahlul bid'ah terlebih dahulu karena khawatir kesulitan? Maka kita sudah ketahui yang namanya iman, kita belajar dari yang mujmal dulu, secara umum dulu, hal-hal yang memudahkan kita memahami dulu. Adapun masalah bantahan bisa diakhirkan, tidak ada masalah. Kita ketahui yang namanya mempelajari agama itu kan dari perkara yang mudah dulu, kemudian baru terperinciannya, dan itu termasuk pengertiannya Rabbani. Kata Ibnu Abbas, Ar-Rabbani huwallazi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarih. Yang namanya ulama Rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia dari sigharil ilmi, ilmu yang yang garis besarnya dulu, yang mudah dulu, kemudian sampai setelah itu masalah-masalah yang merupakan perincian. Jadi bertahap dalam thalabul ilmi. Ini dibenarkan gitu ya. Bagaimana menserasikan antara ilmu, menuntut ilmu, beramal, dan mencari nafkah? Mencari nafkah itu kewajiban, maka dia termasuk amal. Mencari nafkah termasuk kewajiban. Oleh karena itu, para nabi alaihi wassalatu wassalam yang berdakwah demikian sibuknya saja, mereka itu adalah orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri, tidak dibayar oleh mad'unya, oleh umatnya. Dan ini termasuk sifat menonjol yang ada pada para nabi. Bahkan termasuk rambu-rambu dakwah mereka yang paling besar, mereka itu adalah berdakwah dengan tidak mengambil upah dari dakwanya. Ini para nabi alaihi wassalam. Sehingga Allah menyebutkan ucapan mereka dalam Al-Quran yang mereka mengatakan, wattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kalian wahai umatku upah dari dakwah yang aku sampaikan, karena tidak lain upahku atau pahalaku itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwanya para nabi. Maka kita ketahui para nabi ada yang tukang kayu, ada yang ada yang tukang memperbaiki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan waju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi, dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, ya ini harta rampasan perang. Yang jelas bukan dari mad'unya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu memberikan apa yang dimiliki kepada umatnya sampai tidak tersisa sedikit pun pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Pernah ketika sebagian sahabat Ansor meminta kepada beliau berkali-kali sampai habis semua yang ada pada beliau, kemudian beliau mengatakan, "Semua kebaikan yang ada pada diriku maka aku tidak akan sembunyikan sedikit pun dari kalian, diberikan semuanya." Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Masa bi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata thalatha layalin min ta'amil burri thalatha layalin tibaan." Tidak pernah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak datang ke Madinah, tidak pernah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam kenyang makan gandum
selama 3 hari berturut-turut hatta qubit, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebagian orang ada yang mengartikan ini mungkin waktu zamannya sahabat masih miskin, belum ada harta kaum muslimin. Maka jawabannya tidak sama sekali. Karena di Madinah, kata Nawawi dalam Syarah Muslim, di Madinah waktu itu sudah ditaklukkan beberapa negeri orang kafir yang di situ banyak penghasilan makanannya, kayak Khaybar misalnya. Kormanya banyak. Dan datang kepada Nabi SAW korma tersebut. Tapi karena beliau SAW adalah orang yang sangat dermawan, maka semua makanan tersebut dibagikan sampai habis, sehingga beliau SAW tidak pernah makan sampai kenyang 3 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Itu sifatnya Nabi SAW. Maka itu salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak bertentangan antara mencari nafkah, bahkan termasuk dipuji oleh seorang itu. Kata Nabi SAW, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri, bukan dengan meminta. Meskipun menurut pendapat yang kuat, orang yang mengambil upah atau bayaran dari pengajian yang disampaikannya atau dari dakwanya, itu diperbolehkan selama dia butuh dan tidak ada kerjaan lain, berdasarkan hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah kitabullah, Al-Quran, yang diperbolehkan dalam masalah ilmu agama. Tapi yang paling baik dan paling utama, dan itu adalah akhlaknya para nabi, adalah tidak melakukan hal tersebut, tapi mencari nafkah dengan kerjaan sendiri dan tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengikuti jalannya para nabi dengan baik sampai kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Ada pertanyaan terakhir yang mudah-mudahan jadi penutup. Mengenai talbis iblis pada para penuntut ilmu, contohnya seperti mengkritik, mentahdzir sesama dai Ahlus Sunnah. Bagaimana ini bisa terjadi sedangkan dikatakan bahwa ilmu bisa menjaga hal tersebut terjadi? Di sisi lain kita melihat dai-dai yang sering mengkritik secara zahir merupakan mereka adalah penuntut dan penyampai ilmu. Bagaimana menghindari hal ini? Apakah itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat? Maka jawabannya, yang namanya orang yang berilmu dan penjagaan ilmu terhadap seseorang tidak mesti dijaga dari semua hal dalam artian menjadikan dia ma'sum, ya. Karena tidak ada yang ma'sum kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun masalah-masalah seperti ini adalah kesalahan dan termasuk kesalahan manusia yang tidak membuat kita kemudian berlebihan menghukumi dia keluar dari Ahlussunnah atau tidak. Termasuk dalam hal masalah mengkritik, sudah katakan tadi, termasuk di antara godaan syaitan kadang-kadang mengkritik sampai berlebihan dalam masalah seperti ini, sehingga orang yang salah tidak dibedakan antara salahnya itu apakah membuat dia keluar dari manhaj atau bukan, tidak membedakan antara orang yang asalnya Ahlussunnah atau bukan. Maka ini jelas adalah kebatilan, karena sebagaimana orang yang muslim tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan dalil, demikian pula orang yang Ahlussunnah tidak boleh kita keluarkan dari Ahlussunnah kecuali dengan dalil yang yakin, karena dia masuk atau menjadi Ahlussunnah dengan yakin pula. Jadi kesalahan seperti ini terjadi bahkan sampai dari para ulama salaf yang terdahulu. Artinya kesalahan sebagian mereka yang mengkritik tanpa alasan yang benar itu terjadi. Anda ingat Ali bin Madini, salah seorang ulama Ahlussunnah yang terkenal dalam masalah jarh wa ta'dil, pernah menggambarkan 2 orang ulama besar di zamannya, yang 2 orang ini adalah gurunya Imam Ahmad dan gurunya Imam Bukhari, yaitu Affan ibnu Muslim as-Saffar dan yang kedua Abu Nuaim al-Fadl ibnu Dukain. Dua-duanya adalah imam yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis, sangat berilmu. Gurunya Imam Bukhari termasuk guru seniornya dan gurunya Imam Ahmad. Kedua orang ini disifati oleh sebagian ulama yang lain suka mengkritik tanpa dalil. Maka akibatnya setelah itu apa? Mereka berdua ini tidak diterima kritikannya sedikit pun karena terbiasa mengkritik tanpa dalil. Kata Ali bin Madini rahimahullah taala, Abu Nuaim wa Affan saduqan la aqbalu kalamahum warfir rijal fa innahum la yad'una ahadan illa ta'anu fihi. Abu Nuaim dan Affan, mereka adalah orang yang terpercaya dua-duanya. Tetapi aku tidak menerima ucapan mereka dalam mengkritik perawi hadis yang lainnya, karena mereka ini tidak meninggalkan seorang pun kecuali mereka kritik tanpa bukti, tanpa dalil. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kritikan dari para ulama
Itu kita terima kalau sesuai dengan dalil. Kalau ada buktinya. Dan orang-orang yang sudah terbiasa mengkritik tanpa dalil, maka setelah itu ditolak semua kritikannya. Maka kalau kita dapati dai yang seperti itu, maka jangan ragu-ragu, ditinggalkan dan tidak diterima darinya hal-hal yang berhubungan dengan kesalahannya. Adapun kalau masalah yang lain yang tidak berhubungan dengan kesalahannya, maka kita terima, kita katakan dia sebagai ahlu sunnah, kita katakan kita orang yang diambil ilmu daripadanya. Dan masalah-masalah seperti ini saya juga pernah tulis di internet. Saya punya tulisan masalah yang berhubungan dengan bagaimana menerapkan kaidah jarh wa ta'dil dalam mengkritik, atau yang sering dipakai sebagai dalil kan. Jarh wa ta'dil itu kaidah yang mulia dari kaidahnya ilmu hadis, yang kemudian dipakai oleh sebagian orang untuk mengkritik sesama dai ahlu sunnah yang sekarang marak di Indonesia. Anak punya tulisan masalah itu, ada 2 atau 3 tulisan, nanti bisa dibaca insyaallah bagi yang berminat. Cukup ya, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.